Hai, selamat datang di channel YouTube CI. Kenapa kau Tata? Ibu yang sayang, bapak yang sayang, Pak Sambo katanya sayang sekali dengan anaknya. Dia pun sangat tulus. Tapi mana bapak itu sekarang dengan ibu itu? Mana bapak itu? Mana wajah bapak itu? Tolong kami, Pak. 8 Juli 2022 merupakan hari yang kelam bagi keluarga Brigadir J. Sungguh tragis ketika mengetahui fakta bahwa jasad almarhum Brigadir J penuh dengan luka di anggota tubuhnya. Sejauh ini kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo terus bergulir. Pihak kepolisian menetapkan 2 orang tersangka yakni Barada Eliezer Pudihang atau dikenal dengan Baradae dan Brigadir Ricky Rizal. Kasus ini banyak sekali menimbulkan tanda tanya. Saat menggelar konferensi pers pada tanggal 11 Juli 2022, pihak kepolisian menjelaskan bahwa adanya baku tembak yang dipicu dari peristiwa pelecehan yang dialami istri dari Verdi Sambo oleh Brigadir J yang merupakan sopir pribadi dari istri Kadif Propam itu. Menurut polisi, kejadian diawali dengan Brigadir J masuk ke dalam kamar pribadi Verdi Sambo dengan menodongkan senjata ke arah istri si Verdi Sambo. Karena ketakutan, sang istri pun berteriak. Lalu teriakan itu direspon oleh Baradae. Saat itu, Baradae yang sedang berada di lantai 2 bergegas turun dengan maksud bertanya. Namun Brigadir J langsung meletuskan tembakan yang pada akhirnya terjadilah baku tembak di antara keduanya. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 7 proyektil yang keluar dari senjata api milik Brigadir J dan 5 dari Baradae. Brigadir J pun tewas dengan 7 luka tembak dan luka sayatan. Adapun luka sayatan tersebut berasal dari serpihan proyektil peluru yang mengenai tubuhnya. Sedangkan 7 letusan tembak yang dilakukan Brigadir J tidak satu pun mengenai Baradae karena mampu dielakkan. Sehingga tidak ditemukan luka tembak pada tubuh Baradae. Dengan pemeriksaan ini, polisi melakukan penahanan kepada Baradae. Sedangkan untuk Kadif Propam Irjen Verdi Sambo saat kejadian sedang berada di luar rumah untuk keperluan tes PCR. Namun, pihak keluarga dan masyarakat Indonesia tentunya tidak percaya begitu saja. Hal ini dikarenakan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Adapun kejanggalan tersebut adalah CCTV yang mati saat peristiwa terjadi. Keluarga sempat dilarang melihat kondisi jenazah, adanya luka sayatan dan kuku yang dicopot dari Brigadir J, kemudian adanya disparitas waktu yang berkaitan dengan pengungkapannya peristiwa ke publik yang dilakukan 2 hari setelah kejadian. Selain itu, salah satu tokoh yang ikut menyoroti kasus ini adalah pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto. Menurutnya, sejak awal sudah banyak peraturan Kapolri yang dilanggar dalam penanganan kasus Brigadir J. Adapun pelanggaran tersebut mengenai olah tempat kejadian perkara, pelaksanaan prarekonstruksi, dan penggunaan senjata api oleh personal Polri yang bertugas mengawal perwira tinggi. Mengenai senjata api yang digunakan Baradae selaku ajudan Irjen Verdi Sambo tidak sesuai dengan peraturan dasar kepolisian. Seorang tamtama seperti Baradae hanya diperbolehkan membawa senjata api laras panjang ditambah dengan sungkur. Lantas, bagaimana bisa Baradae dalam insiden baku tembak tersebut memakai senjata genggam jenis Glock 17? Ini sangat jauh levelnya. Adapun pangkat Brigadir J lebih tinggi dibandingkan dengan Baradae. Pihak keluarga juga mengungkapkan Brigadir J jago dalam hal menembak. Namun bagaimana mungkin 7 tembakan Brigadir J tidak satu pun mengenai Baradae. Sebaliknya, Baradae yang levelnya jauh di bawah Brigadir J lebih mumpuni dalam hal tembak menembak. Secara logika, ini merupakan hal yang tidak masuk akal. Akhirnya, permasalahan ini pun menemukan titik terang.
Hal yang mengejutkan terjadi adalah setelah beberapa hari bungkam, akhirnya Baradae pun buka suara. Melalui pengacaranya, ia menyampaikan surat permintaan maaf kepada keluarga Brigadir J. Adapun isi suratnya adalah, "Saya Baradae mengucapkan turut berbelasungkawa atas kejadian ini. Buat Bapak, Ibu dan Reza keluarga Bang Yos, sekali lagi saya mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus selalu menguatkan Bapak, Ibu, Reza, serta keluarga Bang Yos." Setelah adanya surat permintaan maaf ini, pada tanggal 9 Agustus 2022, Baradae juga mengungkapkan fakta terbaru mengenai kronologis kejadian yang sebenarnya atas meninggalnya Brigadir J di rumah Verdi Sambo. Ia menjelaskan bahwa saat itu memang sedang berada di rumah Verdi Sambo yang berada di lantai 2. Diawali dengan adanya suara keributan di ruang tamu lantai bawah. Hal ini membuat Baradae turun untuk mengecek apa yang sedang terjadi. Namun, belum sampai di lantai 1 dan masih di tangga, ia melihat Verdi Sambo sudah memegang pistol dan di dekatnya sudah ada Brigadir J. Tidak berhenti sampai di situ, ia juga mengaku mendapat perintah untuk menembak kepala bagian belakang Brigadir J serta dinding-dinding rumah dengan memakai pistol milik Brigadir J. Hal ini tentunya untuk membuat skenario sehingga terkesan adanya baku tembak yang terjadi antara Brigadir J dan Baradae. Seperti yang sudah dibangun narasinya oleh aparat kepolisian pada hasil pemeriksaan yang pertama. Baradae juga menjelaskan tidak hanya satu orang yang terlibat dalam kasus ini, melainkan lebih. Alhasil, dari pengakuan ini jelas tidak ada tembak-menembak dalam kasus kematian Brigadir J, tetapi lebih menjuru kepada pembunuhan berencana. Selain itu, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dalam konferensi pers yang digelar pada 9 Agustus 2022 menerapkan pasal pembunuhan berencana terhadap Verdi Sambo atas perannya dalam membuat skenario pembunuhan. Terjerat pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Adapun motif awal pembunuhan ini pada pemeriksaan pertama adalah Brigadir J yang telah berani melecehkan istri Verdi Sambo. Namun untuk hal ini masih akan terus didalami hingga menemukan titik terang. Sebenarnya, apa sih motif dari pembunuhan sadis yang dialami Brigadir J sehingga dengan sangat tega menembak hingga menganiaya korban?